Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi statistika kita hari ini adalah mengenai confidence interval. Apa itu confidence interval? Confidence interval itu adalah suatu rentang. Jadi interval itu adalah rentang di mana populasi berada. Oke. Jadi interval itu rentang. Confidence ini maksudnya derajat keyakinan. Jadi rentang di mana populasi berada. Nah, populasi itu adalah lingkaran yang putih ini, dan sampel itu adalah lingkaran yang merah. Populasi itu tidak bisa kita teliti karena populasi itu luas sekali ya. Yang bisa kita teliti hanya bagian dari populasi yang mewakili karakter populasi atau kita sebut dengan sampel. Ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, perbedaan populasi dengan sampel itu apa. Oke, untuk populasi ini ya, misalnya contoh kita mau lihat berapa banyak pengguna gadget di seluruh dunia. Tidak mungkin kita teliti seluruh dunia, kita akan mengambil satu sampel. Misalnya di daerah Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, nah itu merupakan sampel. Jadi sesuatu yang mewakili dari populasi ya, karakteristiknya yang akan kita teliti, namanya sampel. Karena tidak mungkin sekali lagi kita meneliti populasi. Nah, populasi ini rata-rata nilai dari populasi itu min. Min itu logonya begini, kemudian sigma ini standar deviasi dari populasi. Oke. Sedangkan untuk sampel ini kita akan meneliti rata-ratanya, yaitu X bar. Jadi rata-rata dari sampel itu adalah X bar. Oke, karena tidak mungkin kita meneliti mu-nya ya. Kemudian sigma atau standar deviasi populasi tadi juga tidak mungkin kita teliti. Kita akan meneliti standar deviasi dari sampel, yaitu S ya. Disimbolkan dengan S. Jadi kalau sigma itu standar deviasi untuk populasi, kalau S itu untuk sampel, standar deviasi untuk sampel. Sedangkan rata-rata X bar ya yang untuk sampel. Oke. Ini sampel ini, X bar dan standar deviasi ini disebut point estimate atau angka estimasi dari populasi yang tidak mungkin kita teliti karena jumlahnya yang banyak tadi. Jadi kita meneliti menggunakan angka dari sampel, yaitu point estimate ya. Misalnya nilai rata-rata ujian nasional seluruh Indonesia, kita ambil sampel nilai UN rata-rata di Jogja. Jadi rata-ratanya kita pakainya yang X bar karena sampel. Nah, point estimate ini satu nominal ya. Maksudnya di sini satu nominal apa? Nanti saya jelaskan di contoh soal. Sedangkan untuk interval estimate, interval tadi rentang populasi berada tadi, itu dua nominal. Dua nominal ini karena rentang ya. Rentang itu kan dari satu poin, dari satu titik ke titik yang lain, itu berarti ada dua nominal. Ya kan, rentang. Dua nominal, batas atas dan batas bawah. Oke, sekarang saya kasih contoh. Batas atas, batas bawah yang dua nominal ini maksudnya apa? Di interval estimate ini saya akan menggambar dulu sebentar. Oke. Jadi di kurva ini ada dua titik, yaitu batas atas dan batas bawah. Ini maksudnya dari dua nominal ya. Ya, ini batas atas dan batas bawah. Yang di tengah itu adalah X bar atau rata-rata dari sampel. Kalau meneliti nilai rata-rata ujian nasional sampelnya di Jogja, berarti X bar rata-rata dari sampel, nilai ujiannya diambil sampel di Jogja. Nah, itu X barnya di tengah. Nilai X bar itu yang di titik tengah. Nah, ini rentang. Batas bawah ke batas atas ini rentang. Rentangnya ini yang batas bawah ini. Oke, alfa per 2 ya, nilainya alfa per 2
sebentar. Oke. Jadi confidence interval itu kan tadi rentang di mana populasi berada. Nah, rentang populasi itu luas, makanya kurvanya itu tidak menutup ke garis, tapi dia akan banyak ya, luas. Sedangkan daerah dari batas atas ke batas bawah itu adalah confidence intervalnya atau derajat keyakinan yang kita teliti, atau biasa disebut degree of confidence. Nah, yang saya arsir ini adalah rentangnya. Yang saya arsir ini adalah area dari degree of confidence atau confidence atau derajat keyakinannya tadi. Biasanya derajat keyakinan dalam meneliti dipakai itu 90% atau 95%. Tapi ada juga yang mengambil degree of confidence 99% ya, supaya lebih mendekati 100%. Tapi biasanya yang dipakai itu 90% dan 95% ya, yang paling common atau yang paling lazim biasanya 95%. Nah, ini mu-nya tadi adalah area ini, sepanjang itu kan. Tapi untuk X bar, derajat keyakinan adalah area yang saya arsir. Biasanya 95% ya derajat keyakinan yang dipakai. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin sudah mencoba analisis regresi atau analisis ANOVA ya, analisis of variance. Biasanya derajat keyakinan yang dipakai di Excel 95% kan. Udah default dari aplikasinya, tapi bisa disetting 90% atau 99%. Oke, area yang ini adalah alpha per 2 karena dibagi 2 ya. Oke, ini tengahnya. Nah, jika derajat keyakinan dipakai 95%, berarti sisanya alfanya tadi adalah 5%. Nah, 5% ini dibagi jadi 2, ya kan? Batas atas dan batas bawah, berarti 2,5% yang batas atas, kemudian 2,5% yang batas bawah. Oke. Oke, sekarang pembahasan kondisi di mana biasa ditemui ketika kita menggunakan sampel dari satu populasi ya. Kondisi yang pertama, kondisinya ada 3. Kondisi yang pertama itu jika mu atau min populasinya tidak diketahui dan standar deviasi populasinya diketahui, maka memakai z-score atau z distribusi. Nah, ini adalah rumusnya. Kenapa ada plus minus? Karena ada batas atas batas bawah ya. Nah, sedangkan ini untuk standar deviasi populasi atau ininya rumusnya adalah sigma per akar n. N ini total dari data yang kita teliti. Oke, atau biasa disebut rumus yang sebelah kiri X bar ya. Kemudian kondisi kedua, jika mu tidak diketahui tapi standar deviasi populasi atau sigmanya tidak diketahui dan data kurang dari 30. Nah, sedikit ya, sampelnya kurang dari 30, maka pakai tabel T. Rumusnya ini sigma bar plus minus T n min 1, data dikurangi 1, terus alpha per 2. S di sini adalah standar deviasi sampel yang dipakai karena kurang dari 30 datanya. Kalau datanya lebih dari 30 pakai z-score, yaitu kondisi ketiga. Ya, karena dia lebih dari 30. Ini X barnya plus minus Z alpha per 2 standar deviasi sampel per akar N. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada 3 kondisi ya. Dan masing-masing kapan memakai Z distribusi, kapan memakai T distribusi tabel. Nah, itu ada kondisi yang berbeda 3 ini ya. Jadi kalau datanya lebih dari 30 artinya dia sampelnya besar ya, pakainya z-score. Kalau kurang dari 30 pakainya tabel T ya. Oke, kalau untuk contoh soal saya akan bahas di materi selanjutnya. Saya akhiri dulu di materi yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.